Halo semuanya, kembali lagi di Repuluk Rupiah. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bot Telegram yang lagi trending. Oke, di video kali ini aku mau menegaskan di awal ya, bahwa video ini itu bukan untuk merekomendasikan suatu project ataupun investasi apapun teman-teman ya. Karena di segmen ini kita bisa bilang khusus di Gen dan juga resikonya sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat beberapa hari ini kan trending tentang bot Telegram Coin gitu kan. Kalau kita lihat di halaman CoinGecko itu udah ada kategori khusus yang mengkategorikan bot Telegram Coins gitu. Nah, kalau kita lihat dari Unibot ya, itu dulu harganya itu $0,3, yang dimana pada saat video ini direkam tuh sudah menyentuh angka $115. Kenaikannya signifikan banget ya. Nah, kalau kita lihat dari bot yang lagi satu yang lebih awal tuh ada dari bot Maestro gitu kan, yang dimana bot Maestro ini telah mendapatkan pendapatan kumulatif mereka itu sekitar $14 juta gitu. Menarik banget gitu. Pertanyaan ini simpel, apakah bot Telegram ini akan menjadi narasi selanjutnya? Yang dimana kalau kita melihat dari salah satu statement on-chain analyst ya, ini namanya Vapor gitu kan. Kalau kita lihat di Twitternya, dia itu nge-tweet. Nah, dia ini berpikir bahwa momen-momen ini tuh berasa kayak di momen 2020 ketika liquidity mining itu muncul gitu. Nah, otomatis DeFi pada saat itu langsung meledak dan adanya DeFi Summer juga. Well, mungkin ini adalah sebuah inovasi yang harus kita pantau juga dan juga pahami resikonya sebelum teman-teman masuk ke dalam narasi ini. So, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ingetin buat teman-teman yang belum subscribe dan juga belum ikutan giveaway dari Repuluk Rupiah, langsung aja klik linknya di bawah ini untuk jalankan misi kalian yang ada di sini. Yang dimana hadiah kali ini totalnya 1 Ethereum buat teman-teman yang belum tes lakinya dan belum kerjakan questnya, langsung aja klik link yang ada di bawah ini. Giveaway akan diundi ketika Repuluk Rupiah sudah mencapai angka 150.000 subscriber, maka semakin cepat kita menyentuh angka tersebut, semakin cepat pengundian akan terlaksanakan. Oke, segmen yang pertama, apakah trading bots ini akan menjadi narasi selanjutnya? Oke, kalau kita lihat dari pergerakan harga koin dari Telegram bot ini, mungkin kita lihat kenaikan yang sungguh signifikan gitu kan. Nah, tapi kita mengesampingkan dari segi harga dulu. Kita lihat apa sih utility-nya sebenarnya dari Telegram bot ini, apa yang mereka usaha solve gitu dari problem orang-orang saat ini. Nah, kalau kita lihat simple utility-nya untuk Telegram bot trading itu kan teman-teman, itu membantu teman-teman trading secara mudah gitu. Jadi teman-teman simpelnya itu tinggal mengakses Telegram dan istilahnya chatting bareng bot mereka. Misalnya teman-teman mau buy satu aset gitu, jadi teman-teman tinggal klik-klik melalui bot mereka dan bot itu akan mengeksekusi transaksi teman-teman. Nah, kalau kita lihat inovasi itu kan pasti selalu ada gitu kan di pasar. Nah, kalau kita lihat lagi flashback yang tadi, pada saat DeFi inovasi itu adanya liquidity mining dan juga adanya yield farming pada tahun 2020 itu. Nah, di sanalah DeFi itu akhirnya booming gitu kan, karena utility-nya ada semakin banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar staking, jadi teman-teman bisa yield farming juga. Habis itu ada liquidity mining, makanya di sana token-token DeFi itu dibutuhkan gitu. Ya mungkin untuk sekedar rewards, mungkin ada utility governance dan lain-lainnya lagi gitu. Nah, jadi karena kalau kita melihat inovasi dari yield farming dan juga liquidity mining ini kan, otomatis user yang sebelumnya belum menggunakan DeFi, nah mereka itu berusaha mencari tahu, wah apa sih gitu. Dan berujung karena user yang suka gitu terkait inovasi tersebut, otomatis user itu akan menggunakannya lebih lanjut gitu. Nah, sekilas kalau kita lihat mungkin hype-nya seperti sama gitu kan, apalagi kalau kita sekarang berada di bear market gitu kan, mungkin orang-orang tuh lebih cenderung ke trading. Contohnya kemarin ada hype meme coin gitu, habis itu ada hype lagi untuk shitcoin yang lainnya gitu mungkin. Nah, jadi bot ini tuh membantu banget, lebih khususnya ke para trader gitu. Nah, momen itu dirasa tepat gitu kan, karena mungkin banyak trader yang aktif gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin ada yang merasa kurang nyaman trading menggunakan DEX ataupun DeFi gitu kan, nah disinilah inovasi bot Telegram trading ini muncul gitu. Jadi buat orang-orang yang males trading menggunakan laptop gitu kan, misalkan sebelum adanya wallet HP gitu yang sekarang udah semakin rame gitu. Kalau dulu kan orang-orang tuh mengakses DeFi itu kebanyakan melalui laptopnya gitu. Kalaupun sekarang kita melalui HP kita untuk mengakses DeFi itu kan mungkin UI-nya kurang gimana ya, agak sulit gitu kan untuk mentradingkan lewat HP gitu. Nah, disinilah inovasi dari Telegram bot ini cepat gitu untuk dirasakan keuntungannya dari segi user gitu. Nah, jadi mungkin logikanya simple teman-teman ya, buat teman-teman yang suka trading ataupun mengikuti seorang trader gitu, yang dimana mereka itu
itu sering tradingkan token-token kecil gitu atau low cap dan bisa mungkin dibilang tanpa fundamental apapun gitu. Banyak orang-orang yang melakukan copy trading gitu kan. Jadi kita sudah mengenal beberapa wallet itu yang bisa melacak transaksi dan kita ikut trading menggunakan itu. Tapi kan itu mungkin dirasa masih ribet gitu kalau menggunakan HP gitu. Dan juga masih fiturnya itu masih manual lah. Nah, disinilah inovasi dari bot Telegram itu yang beberapa fiturnya mungkin kita bisa lihat ya. Nanti video-videonya bakal di-share juga buat teman-teman yang mau ngelihat gimana sih cara menggunakan gitu atau gimana sih gambaran ketika kita menggunakan bot dari Telegram ini. Oke, kalau kita lihat dari penggunaan si Unibot ini kan, mereka itu bisa trading menggunakan beberapa wallet. Yang di video ini kan mereka bisa menggunakan 3 wallet gitu kan untuk sekali trading gitu. Jadi itu semuanya otomatis gitu. Otomatis itu mempermudah kita kan untuk yang suka trading gitu. Dan juga mereka ada sistem menggunakan limit order. Jadi teman-teman udah kayak merasa di exchange gitu lah. Jadi ketika ada kenaikan mungkin teman-teman udah pasang di mana take profitnya gitu. Nah, tapi setiap inovasi pasti ada kontroversi. Ini yang sebenarnya yang harus kita juga waspadai. Nah, by the way, buat kalian mungkin yang kurang pede atau kurang terbiasa trading menggunakan DEX ataupun menggunakan Telegram bot tadi, kalian bisa menggunakan bot yang namanya Trikoma. Jadi kalian menggunakan bot ini untuk trading melalui exchange. Nah, jadi buat kalian yang terbiasa trading melalui exchange itu pasti lebih paham dan lebih pede gitu kan melakukan trading. Nah, jadi untuk Trikoma kalau kita lihat dari websitenya trikoma.io, nah kita lihat nih dari halaman awalnya ya, sebelum kita masuk. Di sini kita lihat dari trading bots gitu kan. Di sini ada 5 pilihan bot yang kalian bisa pilih. Yang pertama itu ada DCA bot, grid box, option bot, hodler bot, dan juga smart bot. Nah, di sini banyak banget pilihan exchange yang bisa kalian koneksikan menggunakan bot dari Trikoma ini. Nah, mungkin pertanyaannya gimana sih cara connect exchange dan juga connect ke bot kita gitu. Nah, di sini kalian tinggal klik ya di Binance Bot gitu misalnya contohnya. Nah, di sini bakal ada how to connect a bot to exchange gitu. Jadi di sini videonya sangat detail banget buat kalian yang pengen tahu, langsung aja tonton videonya. Oke, jika kalian mau deep dive dulu nih sebelum connect ke akun exchange gitu, kita bisa sign in dulu karena di sini kebetulan kita sudah daftar dengan akun Republik Rupiah. Oke, kita klik sign in dulu dan kita akan melihat halaman dashboard dari akun kita di Trikoma. Oke, pada halaman pertama ini ada halaman dashboard gitu kan. Kita di sini melihat beberapa contoh bot gitu kan, ada dari DCA long, strategi gitu kan. Dan juga kita bisa copy bot dari orang lain yang sudah mungkin kita anggap mereka lebih berpengalaman gitu kan. Nah, di sini karena saya belum coba untuk connect ke exchange ya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita mau melihat dari segi portofolio, di sini kita bisa melihat halaman portofolio ya, yang dimana ini kalau kita sudah connect akun exchange kita ke bot ini, kita bisa men-track semua akun yang ada portofolio kita gitu. Contohnya di sini dari akun exchange Binance, OKX, Bybit, KuCoin. Nah, di sini kita bisa track semuanya melalui satu aplikasi ini. Oke, kalau kita mau melihat dari segi detail dari bot-bot yang ditawarkan oleh mereka, yang pertama itu kan ada DCA bot gitu. Jadi DCA ini kita bisa menggunakan preset dari orang lain. Nah, di sini ada contohnya preset dari orang lain dan berapa sih rata-rata profit dari preset itu. Contohnya di sini ada banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dari profit bulanannya itu ada yang dari 6%, ada yang 3,5%, ada yang 4%. Nah, kalian bisa menggunakan strategi orang lain yang kalian itu merasa cocok gitu. Nah, jika kalian tidak ingin menggunakan strategi orang lain itu, kita bisa membuat strategi kita sendiri gitu. Entah ini strategi kita itu untuk long term ataupun short term, di sini udah ada pilihannya juga gitu. Nah, kalau kita lihat dari halaman strategi ini banyak ya. Ada profitnya itu ditentukan oleh USDT ataupun terhitung BTC, atau kita memilih market atau limit order gitu melalui exchange gitu. Nah, di sini juga ada pilihannya reinvest profit gitu kan. Ketika kita sudah mendapatkan profit, kita mau gunakan lagi profit itu untuk trading gitu. Oke, sekarang kita ke bot selanjutnya yang namanya itu grid bots gitu. Di sini mungkin teman-teman agak bingung grid bots gitu kan, melihatnya tuh gimana gitu. Di sini banyak ada garis-garis gitu kan. Teman-teman yang mau belajar lebih lanjut ini bisa tonton videonya juga di banyak akademinya dari mereka, ke halaman akademinya tersebut untuk memahami dari fungsi setiap bot yang mereka sediakan. Nah, di sini kalau kita lihat dari grid box ini kan banyak ada garis-garis ya. Mungkin di sini ditentukan titik entry dan juga titik jualnya nanti. Oke, selanjutnya itu kita bakal ke smart bot gitu. Nah, hal yang menarik mereka tawarkan itu adalah dari smart botnya. Nah, ketika market mengalami volatility yang keras gitu kan, disinilah smart bot itu akan berfungsi banget teman-teman. Misalnya kita menghadapi momen FOMC gitu kan, market itu dalam hitungan menit atau detik itu mengalami volatility yang sangat besar gitu. Mungkin ketika suatu news gitu kan, wah ini ada bad news, market itu akan turun banget langsung seketika, hitungan detik atau menit gitu kan. Nah, ketika good news keluar lagi, itu market bisa bounce banget. Nah, di sanalah letak fungsi dari bot ini, dimana ketika market turun tajam itu botnya akan otomatis beli, dan ketika ada lonjakan yang lumayan tajam dan juga mendadak itu botnya akan otomatis jual gitu. Disinilah disebut smart bot gitu. Nah,
Kita next lagi, ada Hodlbot gitu namanya. Di sini Hodlbot ini istilahnya kayak long term banget ya teman-teman. Teman-teman kayak DCA tapi berbeda dengan bot DCA tadi gitu. Kalau bot DCA tadi itu teman-teman mengkhususkan untuk trading gitu. Kalau di sini hanya untuk hodl aja teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa menggunakan bot ini tuh untuk mencicil secara rutin. Jadi contohnya di sini ada setiap 7 hari, setiap 1 minggu, setiap jam sekian gitu. Dan teman-teman mau cicilnya itu seberapa banyak gitu. Di sini bisa ditentukan. Nah, yang terakhir ini ada dari option bot gitu. Mungkin teman-teman ada yang suka bermain option gitu kan, calls dan put gitu. Nah, kalau dari option bot ini banyak banget ya strategi ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham mengenai option ataupun sudah paham, bisa menggunakan strategi yang dipermudah melalui bot ini. Karena untuk option tuh jujur saja harus memiliki pemahaman yang lebih karena tidak semudah yang kita lihat gitu. Tapi kalau kita lihat dari resikonya itu antara option dan juga leverage atau future trading itu ya, kita bisa meminimalisir resiko itu menggunakan option teman-teman. Oke, buat kalian yang tertarik menggunakan bot trading ini, kalian bisa menggunakan link yang ada di bawah ini. Jadi jika kalian menggunakan link tersebut, kalian akan mendapatkan 7 hari gratis dan itu mendapatkan akun yang pro gitu. Yang dimana ketika kalian sudah mendapatkan percobaan selama 7 hari, entah kalian mau lanjut karena tertarik dengan fitur-fiturnya, kalian bisa klik di sini untuk aktif trialnya ini ya. Yang dimana itu harganya sekitar $74 per bulannya. Oke, itu dia untuk bot trading dari Trikoma. By the way, terima kasih Trikoma udah sponsori video kita malam hari ini. Oke, jika kita lihat dari video tutorialnya si Unibot ini ya, mereka kan ada bagian tombol yang bisa share mengenai private key kita di Telegram botnya itu. Nah, sedangkan private key yang sudah kita ketahui itu harus kita keep, benar-benar kita jaga gitu kan, dari wallet yang kita punya sendiri gitu. Nah, logikanya pasti kan kita mempertanyakan keamanan dari si bot Telegram ini gitu. Karena mereka pun bisa nge-share private key kita, otomatis mungkin kan kita pasti agak sedikit gimana ya, perasaan tidak nyaman gitu kan, karena mereka pun dapat mengakses full wallet kita gitu dengan cara kita sign di wallet kita. Nah, dari sinilah timbul banyak kontroversi gitu. Seperti halnya kita trading di DEX gitu kan, kita itu mengontrol semua aset kita melalui wallet yang kita pegang gitu. Nah, tapi di sini tuh kita mempercayakan pihak yang centralized lagi gitu, sedangkan kita berada di hutan belantara istilahnya yang decentralized gitu, tapi kita mempercayakan entity lagi nih, centralized lagi gitu. Istilahnya kan jadi kayak setengah-setengah gitu, karena kalau kita memilih centralized lagi itu kan pasti ada resikonya karena mereka yang pegang data kita semua gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan checks itu, apa sih bedanya dengan checks? Checks itu kan centralized juga gitu. Nah, logika simpelnya kalau checks itu kan sudah ada yang mengawasi, badan-badan pemerintahan itu sudah mengawasi gitu. Dan juga mereka punya customer service yang siap melayani jika ada kendala. Nah, kalau kita lihat dari bot Telegram untuk trading ini, kepada siapa kita harus komplain dan meminta pertanggungjawaban misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita lihat dari pembuatan Telegram bot ini kan ada namanya security mode gitu kan, jadi itu bisa diaktifkan dan juga bisa tidak diaktifkan. Otomatis kalau tidak diaktifkan, nah si bot ini bisa membaca, itu istilahnya kayak kita chatting sama orang gitu. Aku bisa baca chatting dari kamu dan si bot ini juga bisa baca chatting yang kamu kirim gitu, atau perintah yang kamu berikan kepada bot tersebut. Nah, disinilah muncul juga pertanyaanku pribadi. Kalau aku pribadi juga dulu pernah buat bot juga untuk skripsi kuliah. Nah, di sini mungkin teman-teman yang security engineer gitu mungkin lebih memahami hal ini karena aku bukan security engineer, jadi kurang deep dive juga. Oke, jadi kalau kita lihat dari beberapa cuitan orang di Twitter, ini dari Fatman gitu kan, mereka itu juga merasa kekhawatiran tentang si Telegram bot trading ini. Nah, jadi inti kekhawatirannya itu terletak pada security gitu kan. Nah, si Fatman ini kan mempertanyakan gitu kan, apakah kalian serius gitu, kalian tuh deposit uang ke Telegram bot ini, yang dimana itu bisa menampilkan private key kalian melalui pesan yang dia kirim gitu. Dan si Fatman pun juga ragu, terdengar seperti menyeramkan gitu untuk sistem keamanannya. Dan dia pun mengakhirinya dengan not your key, not your crypto. Custody only what you are happy to lose. Nah, jadi mungkin di sini bisa jadi reminder buat teman-teman ya, not your key, not your crypto. Ketika kita sudah berusaha menyimpan aset kita sendiri dari di wallet kita sendiri, mengapa kita harus menggunakan pihak yang bisa mengontrol lagi? Nah, di sini salah satu tweet dari Adam Cochran juga merasakan kekhawatiran tersebut. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri juga lebih lanjutnya dan juga baca-baca komennya gimana sih terkait argumen orang-orang dan opini orang-orang di sana. Oke, sekarang kita akan melihat dari data-data proyek bot Telegram ini, ya khususnya untuk bot trading di Telegram. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang, mungkin kalian tuh berpikir bahwa hanya ada Unibot untuk bot Telegram trading ini. Tetapi di satu sisi itu yang sudah terlebih dahulu tuh ada namanya Maestro.
Yang dimana ini belum ada tokennya di si Maestro ini, tapi si Unibot ini sudah ada tokennya. Nah, kalau kita lihat dari segi pengguna gitu kan, di sini tuh masih didominan oleh si Maestro gitu, walaupun si Unibot ini mulai naik pada saat di akhir Mei. Oke, mungkin kita beralih ke halaman dunia si Whale Hunter gitu kan. Mereka itu menyediakan halaman yang menganalisa tentang pergerakan buat trading ini. Nah, di sini kalau kita lihat, si Maestro ini sudah lebih awal ada lebih dulu gitu. Sebenarnya ini sudah ada, tetapi baru-baru kali ini adanya Unibot nih membuat hype-nya benar-benar melonjak naik gitu kan, dan menimbulkan kontroversi gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi project revenue-nya itu masih terbesar dikuasai oleh si Maestro tadi. Kalau kita lihat dari Unibot itu mereka dapat menghasilkan 5-8 Ethereum untuk perharinya. Wow, that's amazing. Nah, tapi kalau kita melihat dari segmen bot Telegram untuk trading, mungkin kita bisa melihat lagi bot Telegram yang lain tuh ada nggak sih gitu. Sebenarnya ada banyak gitu, banyak tools-tools bot Telegram itu yang dapat membantu kita, bukan hanya dalam hal trading gitu. Nah, di sini aku bakal kasih beberapa contoh proyek bot Telegram yang hype akhir-akhir ini. Tapi tetap disclaimer, ini bukan sebuah rekomendasi untuk teman-teman melakukan investasi. Oke, yang pertama mungkin teman-teman bisa beralih ke halaman CoinGecko dengan kategori Telegram Bots. Nah, di sana teman-teman bakal melihat beberapa token atau koin yang sudah diluncurkan oleh bot Telegram ini. Nah, dimana kalau kita lihat proyek-proyek yang lain itu ada namanya Zkity gitu. Nah, Zkity ini adalah layanan airdrop farming itu secara otomatis untuk Zcaching gitu yang belum diluncurkan. Nah, kalau kita lihat proyek ini berbasis NFT gitu, tapi belum bisa minting untuk saat ini gitu. Nah, itu salah satu dari tools yang bisa kita manfaatkan untuk farming airdrop gitu kan. Mungkin teman-teman di sini banyak juga kan yang doyan untuk farming airdrop. Siapa sih yang nggak mau uang gratis gitu istilahnya. By the way, kita udah sering juga buat konten-konten airdrop hunter gitu dari beberapa project yang besar gitu. Oke, proyek selanjutnya itu ada namanya Neobot. Nah, Neobot ini bisa dikategorikan sebagai proyek baru banget yang di-launching beberapa hari lalu. Mungkin untuk fiturnya itu lumayan banyak dan bisa membantu kita. Tetapi membutuhkan 25.000 token Neobot untuk kita bisa mengakses tools yang disediakan oleh mereka. Oke, apa aja contoh toolsnya yang disediakan oleh mereka gitu. Nah, di sini banyak banget ya teman-teman di gambar ini yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini misalkan ada dari function /save gitu kan. Nah, jadi mereka ini bakal memberikan kita tentang keamanan dari project tersebut atau token tersebut gitu. Termasuk mengenai max transaksinya, ada dari liquidity detailnya, habis itu ada dari teksnya berapa, dan juga ada dari honeypot detailsnya. Apakah project ini tuh honeypot atau enggak. Habis itu juga ada perintah mengenai holder gitu. Nah, jadi di sini kita akan diberikan data mengenai top 20 holder dari project ataupun token A tersebut gitu. Termasuk juga apakah holdernya itu mengalami profit atau loss gitu. Nah, jadi kalau dari tools-tools ini bisa membantu kita ketika kita mau trading token-token yang low cap ataupun yang sangat degen atau bisa dibilang meme coin atau shitcoin gitu. Yang dimana tujuan kita awalnya itu hanya untuk mengambil keuntungan jangka pendek gitu. Nah, untuk bot selanjutnya ini ada namanya Jenny Bot. Jadi bot AI ini itu membantu para trader itu melakukan penelitian tentang token. Jadi sama halnya kita seperti menggunakan ChatGPT gitu. Ketika kita menanyai AI ini bertanya tentang suatu token atau suatu project gitu kan. Nah, bot ini akan menganalisa dan memberikan analisa itu terhadap kita gitu. Oke, untuk bot selanjutnya ini ada dari namanya Bridge Bot. Nah, jadi seperti namanya, bot ini memudahkan kita untuk melakukan bridging atau memindahkan dana dari chain A ke chain B. Tetapi untuk sekarang bot ini hanya bisa mentransfer dana atau memindahkan dana atau bridging dana itu dari jaringan Ethereum ke BSC dan juga dari BSC ke Ethereum. Untuk selain itu belum bisa dari bot ini. Nah, untuk bot selanjutnya lagi itu ada namanya dari Sirius. Nah, Sirius ini adalah bot pengganda volume yang dioperasikan melalui Telegram, yang dimana dapat membuat token itu sampai masuk ke status yang trending karena volumenya tinggi gitu. Nah, selanjutnya itu ada dari Prometheus Trading. Nah, seperti halnya Unibot ya, ini hampir-hampir mirip. Nah, mereka itu membangun di app mereka itu sendiri dan fungsinya mungkin kurang lebih sama seperti Unibot untuk saat ini. Oke, kalau kita lihat-lihat ini kan menarik gitu kan, ada bot yang dapat membantu kita dalam halnya informasi ataupun halnya melakukan trading gitu. Ya, mungkin teman-teman yang mau menyingkirkan resikonya tidak menggunakan bot Telegram untuk trading, tapi bisa membantu kita dalam halnya sebuah informasi ataupun tools-tools untuk melakukan tracking gitu. Nah, jadi ke dalam video ini tuh kita lebih khususkan terhadap fokus utilitas dari Telegram bot ini, bukan terkait harga dari token Telegram bot ini. So, gimana komentar teman-teman mengenai narasi dari Telegram bot ini? Bisa komen di bawah. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share jika merasa informasi ini bermanfaat. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!